Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-187, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan mencegat rombongan Phoenix dan menumbangkan Kun Huang serta Ying Huang dengan mudah, menjadikannya sandera dan memaksa klan Phoenix mundur. Di perjalanan membantu Ziyan, ia menyelamatkan He Qing dan Julie dari dua Ban Sheng, mengejutkan semua orang karena kini ia sudah menjadi Dou Sheng. Sesampainya di Pulau Naga Timur, perang besar sudah meledak. Ziyan dikepung 3 Raja Naga. Xiaoyan berubah menjadi raksasa emas melawan Xuan Mo dan 2 Dou Sheng lainnya sebelum para tetua Naga Timur datang membantu. Perang saudara pun pecah total. Xiaoyan lalu terbang menuju Ziyan, menahannya selama 10 menit agar Ziyan bisa menyiapkan serangan pamungkas. 3 Raja Naga menyerang balik, memojokkan Xiaoyan. Namun saat ia hampir tumbang, Ziyan muncul membawa pedang pembunuh naga, memotong anggota tubuh Raja Naga Barat dan Selatan, memaksa mereka kabur bersama Raja Naga Utara. Kemenangan pun diraih. Ziyan berterima kasih pada Xiaoyan yang telah menahan 3 Raja Naga, namun tubuh Xiaoyan runtuh akibat luka berat. Selama 10 hari pemulihan, garis darah baru dalam tubuh Xiaoyan bangkit sendiri, memurnikan meridiannya dan memperkuat tubuhnya seolah memberi kelahiran kembali. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Xiaoyan yang tenggelam dalam meditasi untuk menempa tubuh fisiknya. Ia rupanya telah menarik diri selama 100 hari penuh. Selama itu, cahaya ungu merah dari garis keturunan di hatinya terus mengalir, mewarnai kulitnya dan membuatnya tampak seperti iblis, sementara auranya mencapai puncak sejati Dou Sheng bintang satu yang maju. Tepat pada hari ke-100, suara gemuruh aneh muncul dari dalam dirinya. Sontak ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi keras. Energi di sekitarnya menggumpal, membentuk pusaran angin yang berputar kencang, ukurannya membengkak dengan cepat. Tak lama setelah itu, ruangan sunyi itu terkoyak oleh angin, dan cahaya menyilaukan bersinar keluar. Pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur segera menarik perhatian banyak ahli. Ziyan, dokter peri kecil, dan yang lainnya bergegas ke langit. Melihat hal itu, Ziyan tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan berniat melakukan terobosan. Dokter peri kecil dan Qinglin merasa lega, menyadari Xiaoyan telah memanfaatkan bencana ini untuk mencapai Dou Sheng bintang kedua. Yao Ming pun memuji kecepatan latihannya yang luar biasa. Saat pusaran berputar semakin menakutkan, energi di dalamnya mulai menggumpal, menjadi tetesan cairan, hingga sepenuhnya berubah menjadi pusaran air energi cair. Sontak Xiaoyan membuka kedua matanya. 2 cahaya ungu merah mengejutkan melesat ke langit, memberikan tekanan aneh pada anggota suku naga kuno. Tekanan itu berasal dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, namun telah bercampur dengan energi lain. Sementara seruan terdengar, Xiaoyan membuka mulutnya dan melahap seluruh pusaran air energi cair yang sangat besar itu. Aura yang sangat menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh pulau. Kelompok Ziyan menghela napas lega, menyadari terobosan itu berhasil. Tak lama setelah itu, Xiaoyan bangkit. Ia mengepalkan tangan dan merasakan kekuatan fisik yang sangat kuat. Menyadari kekuatan tubuh fisiknya kini setara dengan naga Void kuno. Ia juga sadar, tanpa pertempuran hidup dan mati itu, garis darahnya tidak akan aktif, sehingga ia tidak akan menembus Dou Sheng bintang kedua secepat ini. Tak lama setelah itu, Yao Ming dan yang lainnya turun memberi selamat. Xiaoyan membalas sapaan itu, lalu menatap Ziyan, lega karena kondisinya telah pulih. Di sisi lain, ketika dokter peri kecil menjawab bahwa retretnya memakan waktu 100 hari, Xiaoyan sontak bertanya apakah aliansi telah mengirim berita. Dokter peri kecil dengan muram menjawab bahwa Yao Lao meminta ia segera kembali ke pavilion bintang jatuh setelah ia sadar. Mendengar hal itu, Xiaoyan mengangguk dalam-dalam. Ia memutuskan, karena ini masalahnya, kita akan kembali ke pavilion bintang jatuh hari ini untuk mendiskusikan masalah tentang nyala api iblis.
Lantas Zian tersenyum dan meminta untuk menemani mereka membantu mendapatkan api iblis. Namun Xiaoyan terkejut, bertanya apakah ini saat yang tepat untuk meninggalkan Pulau Naga Timur. Lantas Zian berkedip menjelaskan bahwa 3 Raja Naga besar terluka parah sehingga para tetua akan menangani masalah pulau itu. Ia juga menegaskan ingin membalas budi, maka dari itu Xiaoyan akhirnya mengangguk. Mata Zian bersinar gembira sedangkan Xiaoyan menyeringai. Maka dari itu Xiaoyan memutuskan untuk segera berangkat. Ia juga meminta Yao Ming untuk mengawasi Cailin dan membebaskan Jiu Feng di antara 3 sandera suku Phoenix Iblis Langit untuk menghindari masalah. Tak lama setelah itu, Xiaoyan membentuk terowongan spasial dan memimpin masuk. Sinar matahari yang hangat tersebar dari cakrawala. Kelompok itu muncul dari celah spasial. Kelompok Xiaoyan berhadapan satu sama lain setelah menyaksikan Zian berubah dari Kaisar Naga yang sangat mengesankan menjadi seorang gadis kecil. Melihat hal itu, kelompok Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala. Tak lama setelah itu, Xiaoyan memimpin jalan menuju paviliun bintang jatuh dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, ia mulai mengerutkan kening setelah melihat banyak kota yang mereka lewati telah rusak, tampak seperti baru mengalami pertempuran. Hal itu membuatnya menyadari bahwa aliansi tidak damai. Di paviliun bintang jatuh, Yao Lao, leluhur Hoyun, dan yang lainnya berkumpul di dalam aula besar di gedung utama paviliun bintang jatuh dengan ekspresi suram. Yao Lao menjelaskan bahwa sekitar setengah dari 300 kota penting aliansi telah diserang oleh ahli dari Hall of Souls. Selain itu, banyak alkemis yang menghilang. Hal itu jelas membuat leluhur Hoyun dan tetua pertama Menara Pil marah, dan mereka menyadari bahwa reputasi aliansi Rumah Langit menjadi rusak. Di sisi lain, Yao Lao mengusulkan rencananya dengan membalas, "Perlakukan saja mereka seperti yang telah mereka lakukan pada kami. Mereka telah menyerang kota kita. Kalau begitu, kami akan menyerang aula cabang mereka." Semua orang terkejut. Yao Lao tersenyum tipis, menjelaskan target mereka, aula manusia di antara aula Tiangang. Sontak, tawa jernih terdengar. Angin sepoi-sepoi bertiup dan kelompok Xiaoyan muncul di aula. Semua orang terkejut. Leluhur Hoyun menyadari bahwa Xiaoyan telah mencapai Dousheng Bintang 2. Yao Lao juga tertegun, kemudian matanya beralih ke Zian. Ia merasakan kekuatan spiritualnya yang kuat membuatnya merasakan betapa menakutkannya Zian sehingga ekspresinya menjadi serius. Ia berdiri dan bertanya dengan sopan, "Siapa Zian?" Xiaoyan tersenyum dan menjelaskan, "Guru, dia adalah Zian. Dia adalah Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno. Dia di sini untuk membantu saya mendapatkan api lotus pemurnian iblis." Mendengar hal itu, hati leluhur Hoyun dan tetua pertama Menara Pil berdebar keras, lantas mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Yao Lao tertawa, namun dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangan, lantas meminta maaf. Diri yang tua ini memang sedikit buta saat itu. Xiaoyan tersenyum dan meminta Yao Lao memperlakukan Zian seperti dulu, lantas mengalihkan pembicaraan, bertanya apakah Yao Lao sudah memilih aula cabang Hall of Souls yang akan diserang. Yao Lao menjelaskan targetnya adalah aula manusia yang dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Xiaoyan tersenyum tipis, ia yakin bahwa mereka bisa mengalahkan aula manusia. Tak lama setelah itu, kilatan tajam melintas di mata Yao Lao. Lantas ia berkata, "Kalau begitu, kalian semua harus istirahat beberapa hari. Setelah itu, kita akan menuju ke Manhole." Di sisi lain, Xiaoyan berbalik dan Xiao-Xiao kecil berlari gembira ke arahnya. Xiaoyan bergegas memeluknya, lantas merasakan kehangatan di hatinya. Xiaoyan terkejut menyadari bahwa energi di tubuh Xiao-Xiao mengalir sesuai keinginannya. Xiao-Xiao juga sempat menanyakan di mana Cailin, kenapa dia tidak ikut kembali bersama Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan lantas mengatakan kepada Xiao-Xiao bahwa ibunya sedang memperkuat dirinya agar bisa melindungi putrinya. Di sisi lain, Yao Lao tersenyum, mengatakan bahwa bakat Xiao-Xiao sangat hebat. Hanya dalam setengah tahun, ia telah menjadi Daozong elit sejati.
Tak lama setelah itu, Xiaoyan lantas memberikan botol giok berisi setetes cairan emas darah esensi dari ahli setengah langkah Dou Di kepada Yao Lao, berharap agar ia bisa mencapai ranah Dusheng bintang pertama. Selama 5 hari berikutnya, Xiaoyan menikmati perannya sebagai ayah, bahkan dia sempat mengajari Xiao Xiao. Dan pada hari ke-6, Yao Lao keluar dari retret dengan auranya yang meluap menunjukkan bahwa ia telah menembus Dusheng bintang pertama. Hal itu tidak mengejutkan bagi Xiaoyan karena Yao Lao memang punya dasar yang bagus. 2 hari setelah terobosan Yao Lao, kelompok Xiaoyan diam-diam menghilang. Mereka segera bergegas menuju Pegunungan Penguburan. Pegunungan Penguburan terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan Central Plains. Karena medannya, tempat ini mengandung aura berbahaya yang sangat pekat. Aura gelap itu bercampur dengan aroma mayat yang kaya, karena sebagian besar orang dalam radius 500 km terkubur di tempat ini. Sinar cahaya melintas di atas saat beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Mereka tiba di Pegunungan Penguburan diselimuti aura berbahaya. Yao Lao menunjuk ke ruang tersembunyi menjelaskan bahwa aula manusia berada di baliknya. Xiaoyan mengangguk dan melirik Ziyan. Maka dari itu ia tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Sontak ruang di sekitar distorsi berfluktuasi dan berubah menjadi penghalang spasial besar yang menutupi area itu. Di belakang ruang yang terdistorsi itu terbentang tanah hitam luas, dan di tengahnya berdiri aula manusia. Ada rantai hitam yang tak terhitung sangat besar dan kasar yang membentang dari aula hitam besar, dan rantai ini dimasukkan jauh ke dalam tanah. Di sana terlihat ada sekelompok kabut hitam yang samar-samar membentuk bentuk manusia. Tak lama setelah itu, kelompok yang terdiri dari 10 sosok manusia di aula bersiap menjalankan misi menghancurkan kota milik Sky Mansion. Ketika mereka hendak keluar dari penghalang spasial, ruang di sekitar mereka tiba-tiba runtuh dengan keras. Selusin lebih sosok itu hancur menjadi ketiadaan oleh kekuatan spasial yang menakutkan. Sontak penghalang spasial terbelah dan kelompok Xiaoyan melangkah masuk. Aula besar itu mengeluarkan kabut hitam di atasnya, mengungkapkan banyak pasang mata seram mengamati kelompok Xiaoyan. Tak lama setelah itu, banyak sosok manusia dari rantai berubah menjadi lampu hitam yang menyerbu kelompok Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, lantas melebarkan mulutnya. Lautan api panas menyembur keluar, dan semua sosok hitam yang mendekat lenyap dalam 3 napas. Teriakan marah tiba-tiba keluar dari aula. Selusin lebih sosok manusia bergegas keluar dan melayang di cakrawala. Xiaoyan tertawa keras mengejek mereka karena hanya mengirim Doujun belaka, lantas menantang hantu tua Guyu untuk maju. Ia melangkah melintasi lautan api dan mengepalkan tangan ke arah kelompok Tianzun, sehingga selusin lebih Tianzun meledak menjadi genangan darah. Menyisakan satu sosok yang mengandung api jantung lautan. Sosok itu adalah orang tua Mugu yang pernah menjadi lawannya. Xiaoyan tersenyum menggoda, lantas menarik sosok itu, menghancurkan api biru yang tersisa. Mugu terkejut dan suaranya bergetar saat menyadari Xiaoyan telah maju ke Dusheng. Xiaoyan tertawa tanpa sopan, mengatakan bahwa api jantung lautan terlalu berharga untuk ditinggalkan bersama Mugu. Lantas ia meletakkan tangan di atas kepala Mugu berniat mengekstraknya. Sontak raungan marah keluar dari aula. Sosok hitam, hantu tua Guyu, menyerbu. Rantai hitam berukuran 1000 kaki menusuk udara ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepala, mencibir bahwa Banxiang berani mempermalukan dirinya sendiri. Maka dari itu ia menjentikkan jari dan rantai besar itu terpukul mundur bertabrakan dengan aula. Selang beberapa saat, Xiaoyan mengabaikan serangan Guyu. Lantas ia menarik api biru dengan paksa dari tubuh Mugu, sehingga auranya melemah. Mugu dengan mata merah darah berniat menghancurkan diri sendiri. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dingin. Dengan segera ia melambaikan tangan. Gelombang angin menakutkan menghantam Mugu, menghancurkan tubuhnya menjadi kabut, berdarah dalam sekejap. Xiaoyan melirik api jantung lautan di tangannya, lantas menelannya, karena ia membutuhkannya untuk melepaskan teratai Buddha marah 5 warna. Di sisi lain, Guyu berkedip dan muncul di udara, berteriak gelap, "Xiaoyan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini."
Xiaoyan mengangkat kepala dan tersenyum. "Maafkan saya, aku berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini." Ia berkata begitu karena ia yakin bahwa Ziyan telah mengganggu fluktuasi spasial sehingga tidak ada yang bisa memanggil bantuan. Xiaoyan mengabaikan Guyo. Lantas ia mengalihkan pandangan ke aula hitam besar dan berkata, "Tianzun pertama, tidak perlu terus bersembunyi." Sontak, dengusan sedingin es dipancarkan dari dalam aula. Kabut hitam pekat meletus, lantas sosok tua kurus seperti kerangka perlahan keluar dengan aura gelap dan pekat. Sosok itu adalah Tianzun pertama, Du Sheng bintang 2 menengah. Tianzun pertama yang legendaris akhirnya menunjukkan dirinya. Wajahnya yang menakutkan mengeluarkan suara serak, mengatakan ia akan mengambil nyawa Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan tertawa dingin. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa yang lain. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Guyu menyela mendesak Tianzun pertama untuk segera membunuh Xiaoyan. Maka dari itu, Yao Lao tiba-tiba muncul di depan Guyu, tersenyum dengan niat buruk. Wajah Guyu menciut, ia menyadari Yao Lao telah menembus kelas Dousheng. Guyu mendengus, namun tidak takut, ia lantas melancarkan serangan rantai hitam ke Yao Lao. Melihat hal itu, Yao Lao tertawa, ia berubah menjadi sambaran petir dan bertabrakan dengan Guyu. Di sisi lain, Xiaoyan mengalihkan pandangan dari pertempuran itu. Ia tersenyum pada kelompok dokter peri kecil dan berkata, "Aku akan menyerahkan yang lain padamu." Ekspresi Tianzun pertama berubah dingin. Sontak ia membentuk segel tangan, membuat ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi. Lantas banyak tulang putih tajam menusuk ke arahnya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya menyeringai, melambaikan lengan bajunya, lantas api kuat meletus, melelehkan tulang-tulang itu dalam sekejap. Sontak suara dingin terdengar, langit menusuk tulang kaisar. Bilah tulang besar menembus ruang di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan merasakan serangan spiritual itu, namun ia tidak pernah takut perihal beradu kekuatan spiritual. Lantas Xiaoyan mengepalkan tinju dan melayangkan pukulan tanpa Dou Qi. Sontak kekuatan spiritual meletus dari alisnya, bertabrakan saling memusnahkan. Tianzun pertama berkedip, muncul di bawah bilah tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, bilah tulang merobek ruang saat ditebas dengan amarah. Xiaoyan tahu bahwa serangan itu bisa melukai jiwa. Maka dari itu, ia menekan udara kosong, lantas hampir 100 pilar lava ditembakkan dari tanah bertabrakan dengan bilah tulang itu. Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang besar itu dengan lembut memotong ratusan pilar magma sehingga pilar lava itu meledak. Tianzun pertama membanggakan bilah tulang miliknya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan menderita kepahitan dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Mendengar hal itu, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, lantas ia berkata, "Karena kau sangat percaya pada tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya."